Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Taufiki, NRP 092, akan mempresentasikan tentang analisis survival lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kanker payudara adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel jaringan payudara. Kanker payudara berdampak pada 2,1 juta wanita setiap tahun dan juga menyebabkan jumlah terbesar kematian terkait kanker di antara wanita. Karena tingkat keparaan tersebut, maka penderita kanker sangat erat kaitannya dengan lama waktu bertahan dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis lama waktu ketahanan hidup penderita kanker payudara menggunakan analisis survival. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana karakteristik data lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian berapa rata-rata lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan yang terakhir, bagaimana model terbaik yang dibentuk. Untuk tujuannya, yang pertama mengetahui karakteristik data lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian mengetahui rata-rata lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian mengetahui faktor yang mempengaruhi lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu mengetahui model terbaik yang terbentuk. Untuk metodologi penelitiannya, sumber datanya, data yang diperoleh pada praktikum ini adalah data sekunder yang diambil dari tugas akhir Cecilia Bintang Girik Alo dengan judul Aplikasi Metode Kaplan-Meier untuk Menduga Selang Waktu Ketahanan Hidup Studi Kasus Pasien Kanker Payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sejumlah 384 data. Untuk variabel penelitiannya, yang D dengan keterangan waktu dan skala data rasio. Kemudian variabel S1 yaitu keterangannya adalah usia dengan kategori 1 kurang dari 30 tahun, kemudian 2 30 hingga 40 tahun, kemudian 3 41 hingga 50 tahun, dan yang keempat 51 hingga 60, dan yang kelima lebih dari 60 tahun dengan skala data ordinal. Kemudian X2-nya yaitu status kemo dengan kategori 0 kemo dan 1 tidak kemo. Dan skala data nominal. Untuk langkah analisisnya, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik data pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian melakukan estimasi parameter rata-rata lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016. Kemudian melakukan analisis dengan menggunakan kurva Kaplan-Meier dan uji log-rank terhadap waktu survival T pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016. Kemudian melakukan uji regresi Cox proporsional hazard pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016. Kemudian melakukan pengujian parameter dan menarik kesimpulan serta saran. Untuk yang pertama, karakteristik usia dari pasien penderita kanker payudara di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tahun 2014 hingga 2016. Dapat dilihat bahwa pasien dengan usia kurang dari 30 tahun terdapat sebanyak 7 pasien atau sejumlah 1,4%. Kemudian pasien dengan usia 30 hingga 40 tahun
sejumlah 55 orang atau 11,4%, kemudian 41 hingga 50 tahun sejumlah 164 orang atau 34%, kemudian pasien dengan usia 51 hingga 60 tahun sejumlah 152 orang atau 31,5%, dan kemudian ada pasien lebih dari 60 tahun sejumlah 105 orang atau 21,7%, dan dengan total keseluruhan 483 pasien. Kemudian untuk karakteristik status pasien penderita kanker payudara berdasarkan status kemonya dapat dilihat bahwa 65% pasien memilih untuk tidak menjalani kemoterapi dan 35% sisanya memilih untuk menjalani kemoterapi. Lalu kemudian di tabel selanjutnya ada cross tab atau tabulasi silang antara usia dan status kemo. Dapat dilihat pasien dengan usia kurang dari 30 tahun yang menjalani kemo terdapat 2 orang dan tidak kemo sebanyak 5 orang dengan total pasien 7 orang. Kemudian pasien dengan usia 30 hingga 40 tahun yang menjalani kemoterapi sebanyak 23 orang dan sisanya 32 orang dari 55 orang tidak menjalani kemoterapi. Kemudian 41 hingga 51 tahun dari penderita kanker payudara memilih untuk menjalani kemoterapi sebanyak 59 orang dan sisanya 105 orang dari 164 orang memilih untuk tidak menjalani kemoterapi. Dan selanjutnya pasien dengan usia 51 hingga 60 tahun, sebanyak 50 orang memilih untuk menjalani kemoterapi dan 102 orang lainnya tidak memilih untuk menjalankan kemoterapi. Dan selanjutnya pasien penderita kanker di atas usia 60 tahun sejumlah 34 orang memilih untuk menjalankan kemoterapi dan 71 orang lainnya dari 105 orang pasien di atas 60 tahun memilih untuk tidak menjalani kemoterapi. Berikut adalah tabel MTTF berdasarkan waktu bertahan hidup pasien kanker payudara. Dapat dilihat bahwa nilai Anderson-Darling paling kecil ditunjukkan oleh distribusi 3 parameter logistik sebesar 127,115 sehingga rata-rata lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara berdasarkan MTTF adalah sebesar 233,084 atau 233 hari. Selanjutnya yaitu tabel MTTF berdasarkan kategori usia. Tabel berikut menunjukkan bahwa distribusi yang terpilih pada tiap interval usia berbeda karena Anderson-Darling yang digunakan yaitu nilai terkecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu ketahanan pasien kanker payudara pada interval usia kurang dari 30 tahun sebesar 218,228 atau 218 hari, sedangkan rata-rata lama waktu usia lainnya yaitu sebesar 217,239 hari untuk usia 30 hingga 40 tahun, kemudian 217,220 hari untuk pasien usia 41 hingga 51 tahun, dan 217,222 untuk pasien berusia 51 hingga 60 tahun, dan pasien di atas 60 tahun memiliki waktu MTTF sebesar 217,262. Kemudian berikut adalah tabel MTTF berdasarkan kategori status kemo.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu bertahan hidup pasien kanker payudara dengan status kemo berdasarkan kategori status kemo dapat bertahan selama 270 hari. Kemudian selanjutnya adalah kurva Kaplan-Meier dan uji log-rank. Pada gambar kurva Kaplan-Meier lama waktu ketahanan pasien dengan status kemo menunjukkan bahwa kurva antara pasien dengan status kemo dan tidak kemo memiliki perbedaan, sehingga pasien dengan status tidak kemo memiliki lama waktu ketahanan hidup yang lebih cepat atau lebih singkat dibandingkan dengan lama waktu ketahanan hidup pasien dengan status kemo. Pada grafik, kurva pasien dengan status tidak kemo berada di bawah kurva pasien berstatus kemo, yang artinya kelompok pasien tidak menjalani kemoterapi memiliki hidup yang lebih singkat dibandingkan dengan pasien yang menjalani kemoterapi. Untuk kurva Kaplan-Meier dengan variabel usia, hasil menunjukkan bahwa kelompok pasien penderita kanker payudara usia kurang dari 30 tahun memiliki hidup yang lebih singkat dibandingkan pasien dengan status umur lainnya. Kemudian, selanjutnya ada uji log-rank dengan hipotesis H0, yaitu tidak ada perbedaan lama waktu ketahanan hidup pasien penderita kanker payudara dengan masing-masing variabel yang diduga berpengaruh. Kemudian, H1-nya paling sedikit ada satu perbedaan lama waktu ketahanan hidup pasien penderita kanker payudara dengan masing-masing variabel yang diduga berpengaruh. Dan taraf signifikan yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05, daerah penolakan H0, tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel atau p-value kurang dari alfa. Kemudian, dari hasil yang didapatkan, bahwa status kemo sebesar 3,841 lebih besar daripada status kemo sebesar 16,461 lebih besar daripada chi-square tabel sebesar 3,841 dengan derajat beta sebesar 1 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, maka dapat diputuskan tolak H0, yang berarti paling sedikit ada satu perbedaan lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi dengan pasien yang tidak menjalani kemoterapi. Kemudian chi-square hitung pada variabel usia pasien yang terkena kanker payudara sebesar 130,526 lebih besar daripada chi-square tabel sebesar 5,991 dengan derajat beta sebesar 2 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, maka dapat diputuskan tolak H0 yang berarti paling sedikit ada satu perbedaan antara lama waktu ketahanan pasien antara kelompok usia 1 dengan lainnya. Kemudian selanjutnya ada pemodelan regresi Cox proportional hazard. Dari regresi Cox bertujuan untuk melihat perbedaan waktu survival dari dua atau lebih kelompok kepentingan dan dapat mendeskripsikan efek dari variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi status dan variabel respon pemodelan. Berikut merupakan pemodelan regresi Cox proportional hazard disajikan pada tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa model awal yang dipilih pada regresi Cox adalah H-T sama dengan H0T XP 0,196 minus 0,0001 X2. Model tersebut menunjukkan bahwa pasien dengan variabel usia memiliki lama waktu ketahanan hidup yang lebih cepat atau singkat 1,217 kali. Untuk pasien dengan status pasien tidak kemo memiliki waktu ketahanan hidup lebih cepat sebesar 0,999 kali dibanding status pasien yang menjalani kemo. Kemudian dilakukan pengujian serentak dan parsial untuk mengestimasi parameter model. Pengujian serentak dengan hipotesis beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 dan hipotesis 1 minimal ada 1 beta J tidak sama dengan
0, di mana J sama dengan 1 dan 2. Kemudian taraf signifikan yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05 dengan daerah penolakan adalah tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Statistik uji yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa nilai chi-square hitung sebesar 23,688 lebih besar dibandingkan chi-square tabel sebesar 5,991 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,000 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka dapat diputuskan tolak H0 yang berarti minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara. Karena itu dilanjutkan pada pengujian secara parsial. Dengan hipotesis beta J sama dengan 0 atau variabel J tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dan H1 yaitu beta J sama dengan 0 di mana J sama dengan 1 dan 2, variabel J berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada variabel usia X1 memiliki nilai uji Wald yang lebih kecil dari Z tabel dan diperkuat dengan p-value yang lebih besar dari alfa, maka dapat diputuskan gagal tolak H0. Kemudian, variabel lama waktu ketahanan hidup pasien S2 berdasarkan status kemo memiliki nilai uji Wald sebesar 0,147 lebih kecil dari Z-tabel sebesar 1,96 dan diperkuat p-value sebesar 0,05, dapat diputuskan tolak H0 yang berarti variabel status kemo berpengaruh signifikan terhadap variabel waktu ketahanan hidup. Karena variabel X1 tidak signifikansi, maka variabel X1 dikeluarkan dari model sehingga dilakukan pengujian kembali dan pembentukan model terbaik. Untuk yang pertama dilakukan pengujian serentak dengan hipotesis 0, beta 2 sama dengan 0, dan hipotesis 1 yaitu minimal ada satu beta J tidak sama dengan 0, dengan taraf signifikansi dan daerah penolakan sebagai berikut, maka statistik uji yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai hitung sebesar 115,069 lebih besar dibandingkan chi-square tabel sebesar 5,991 dan diperkuat dengan p-value sebesar 0,000 kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka diputuskan tolak H0 yang berarti bahwa minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara. Oleh karena itu dilanjutkan oleh pengujian parsial dengan hipotesis 0 beta J sama dengan 0 atau variabel J tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, dan hipotesis 1 beta J 1 0 di mana J sama dengan 2, variabel J berpengaruh signifikan terhadap variabel respon dengan taraf signifikan dan daerah penolakan sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa variabel status kemo pasien memiliki nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai alfa sebesar 0,05, dapat diputuskan tolak H0 yang berarti variabel status kemo berpengaruh signifikan terhadap variabel lama waktu ketahanan hidup pasien kanker payudara dan didapatkan model terbaik sebagai berikut. Untuk kesimpulan yang diperoleh dari 483 pasien kanker payudara, penderita kanker payudara terbanyak berada pada kelompok umur 41 hingga 51 tahun dan berdasarkan status kemo pasien, sebesar 65% pasien kanker payudara tidak menjalani kemoterapi. Kemudian berdasarkan waktu kerusakan yang diperoleh, didapatkan bahwa rata-rata lama waktu ketahanan pasien kanker payudara pada interval kurang dari 30 tahun sebesar 218,228 dan rata-rata lama waktu bertahan hidup pasien kanker payudara dengan status kemo bertahan selama 217 hari. Rata-rata lama waktu bertahan hidup pasien kanker payudara dengan status tidak kemo bertahan selama 212 hari. Kurva antara pasien dengan status kemo dan tidak kemo memiliki perbedaan sehingga
Pasien dengan status tidak kemo memiliki lama waktu ketahanan hidup lebih cepat dibandingkan dengan lama waktu ketahanan hidup pasien dengan status kemo. Hasil menunjukkan bahwa kelompok pasien penderita kanker payudara usia kurang dari 20 tahun memiliki hidup yang lebih singkat dibanding dengan pasien lainnya. Setelah dilakukan pengujian, karena variabel usia X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model, maka variabel tersebut dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian kembali. Hasil pembentukan model terbaik diperoleh model sebagai berikut. Model tersebut menunjukkan bahwa pasien tidak menjalani kemoterapi memiliki lama waktu ketahanan hidup lebih cepat atau singkat. Untuk caranya, bagi peneliti yaitu lebih teliti dalam perhitungan maupun hasil analisis, dan untuk penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan metode yang lain agar hasil yang didapatkan sesuai dengan metode yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.